Halo semuanya. Halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. Ini general reading ya. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang akan segera muncul, yang akan menghubungi kamu, atau yang mau bertemu kamu 7 hari ke depan, ya kan? Oke, kita lihat. Oke, tada. Wah. Jadi kalau aku lihat ada yang mau muncul ya. Ini tuh kayak orang yang mulai berpikir jernih tentang dirimu, ya. Atau ada seseorang ternyata perlahan menyadari ya banyak hal tentang dirimu. Mungkin dia sadari kamu ternyata orangnya baik, atau kamu ternyata orangnya positif, atau kamu ternyata orangnya susah dilupakan, atau kamu ternyata orangnya membekas ya di hatinya atau berkesan banget di hidupnya. Ya mungkin dia suka sama kamu, atau dia tertarik, atau ya dia ada hati ya sama kamu, ada cinta ke kamu, kayak gitu. Tapi ini bisa siapa saja ya. Bisa juga tentang cinta, bisa juga tentang keluarga, bisa juga tentang pertemanan. Ada yang ngerasa terbuka gitu ya, mata hatinya. Ada yang ngerasa, ya kamu baik juga sih orangnya. Atau benar juga ya pola pikirmu, benar juga yang kamu katakan, benar juga ya intuisimu atau apapun lah ya. Dia rasa kamu itu seperti cahaya, jadi kayak pantas lah untuk disuka, pantas untuk didatangi juga gitu ya. Tuh. Oke, terus 7 hari ke depan kamu ini akan sangat bijaksana ya. 7 hari mendatang kamu akan sangat bijak menanggapi sesuatu, menanggapi seseorang. Kamu akan bijak gitu. Misalnya kayak apa ya? Kalau ada orang memuji saya, ya udah, baguslah gitu. Tapi kalau ada orang tidak senang sama saya, ya udah. Namanya juga hidup ya. Ada yang suka sama kita, ada juga yang tidak gitu kan. Jadi ya udah, berdamai sama keadaan begitu ya. Bisa juga apa ya? Kalau ada bisa terwujud dalam waktu dekat, ya bagus gitu, syukurlah gitu ya. Kalau ada yang akan terwujud bentar lagi. Tapi kalau belum terwujud, ya udah, berarti sabar aja lagi ya. Gitu. Kamu akan bijak gitu sih. Jadi kayak apa ya? Ya gemoy banget gitu. Bijak bingit ya. Mungkin nggak terlalu ini lagi ya, nggak terlalu baperan lagi, nggak terlalu bawa perasaan lagi, nggak terlalu sensi, apa-apa nggak mudah sedih lagi. Karena gimana ya, kalaupun kita bisa galau, bisa sedih ya, nanti kan ada kebahagiaan lagi
Hidup ini kan berganti siklusnya. Kalau sekarang misalnya sedih ya nanti bahagia gitu kan. Jadi ya udah, jalani aja ya kan gitu. Oke, terus ada mau hubungi kamu atau mau ketemu kamu ya. Sebenarnya orang ini mungkin cara pandangnya, pola pikirnya, mindsetnya atau apa gitu ya, seperti berbeda dengan kamu. Tapi dia merasakan satu frekuensi dengan kamu. Cie. Hihihi. Ada seperti itu. Ada seperti itu, Kak. Ya, guys. Jadi 7 hari ke depan ada mau muncul, ada mau datang atau mau hubungi kamu. Mungkin orangnya pernah gitu, seperti beda karakter, beda sifat, beda pola pikirnya atau ada yang berbeda atau memang ada drama. Tapi orang ini merasakan satu frekuensi dengan kamu. Atau pada akhirnya kayak ngerasa aja, ya juga sih. Aku tuh cocok sama kamu, aku satu frekuensi dengan kamu. Atau ya, kita sebenarnya punya perasaan yang sama, meskipun banyak drama, kayak gitu, ya. Bisa juga sih, 7 hari ke depan ada mau perlakukan kamu dengan adil, ya, 7 hari mendatang. Ada mau perlakukan dirimu dengan seadil-adilnya. Jadi kalau kamu pernah baik, kamu akan diperlakukan dengan baik juga gitu. Oke. Wah, aku ngerasa dalam waktu dekat ada orang yang punya perasaan sangat dalam sama kamu ya. Ini dalam bingit ya. Ada punya perasaan sangat dalam ya dengan kamu. Entah dia mencintaimu sangat dalam atau ini ada kerinduan dalam banget ya. Pernah nggak ngerasain ada rindu ya sangat dalam gitu ya, sebab itulah dia sama kamu dalam waktu dekat ini. Ada begitu ya. Jadi seseorang ini bisa aja dia mau nih senyum-senyum ingat kamu. Ada orang ini mau senyum-senyum gitu ya, ingat dirimu. Ya banyak juga ya hal-hal manis tentang dirimu, banyak juga kebaikanmu ya selama ini buat aku. Jadi senyum-senyum aja gitu. Atau senyum-senyum mengingat tutur katamu, mengingat tingkah lakumu, atau senyum-senyum ini karena senang sama kamu ya. Ada yang senang banget, ada yang sangat senang sama kamu sebenarnya. Mungkin orang ini mau datang juga atau muncul ya ke permukaan. Ya ada mau hubungi kamu. Orang yang ngerasa tenang, damai. Kayak apa ya? Ya namanya keadilan, kebenaran, atau ya kenyataannya gitu ya. Kamu orang yang bisa mengerti dia, kamu orang yang bisa memahami dia gitu ya. Ada, aku rasa kayak gitu. Ya mungkin ada kebenaran kayak gitu, atau memang keadilan kayak kamu itu orangnya bisa membahagiakan dia, kamu bisa menyenangkan hatinya gitu. Jadi dia ngerasa terdorong gitu ya batinnya untuk bahagiakan kamu. Ada yang rasanya ya aku harus adil lah untuk bahagiakan kamu juga gitu. Oke. Terus ada juga orang yang ini ya sebenarnya sensitif mikirin kamu ya. Mungkin ada yang sedih mikirin kamu gitu. Ada yang sedih merenungi dirimu ya. Misalnya kayak kok begini ya hubungan kita, kok begini relasi kita, atau sampai kapan ya kita begini-begini aja. Bisa juga ya udah terlalu kangen, jadi udah terlalu sedih rasanya gitu. Oke.
Aku ngerasa ini ya, 7 hari ke depan banyak di antara kita ya kembali ke dalam diri kita. Maksudnya kayak ya 7 hari ke depan kamu kembali ke dalam dirimu. Jadi kayak menjadi dirimu apa adanya, jujur sama dirimu sendiri gitu ya. Ya itulah kembali ke dalam dirimu. Misalnya kayak ini ya kalau kita galau ya kita galau, kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita sedih, ya udah kita sedih gitu. Jadi jujur dengan diri sendiri. Ya kalau kita bahagia, kita senang, ya kita jujur juga sama diri sendiri. Jadi kayak ya udah mengalir dengan perasaan sendiri. Gitu sih aku lihatnya ya. Oke, terus 7 hari ke depan aku ngerasa ini ada di antara kita ya. Ada di antara kita. Kayaknya mungkin udah ngerasain ya sedih sesedih-sedihnya, entah karena kecewa, entah karena lelah, atau karena apa gitu ya. Ada yang udah ngerasa udah di titik kayak paling sedih gitu. Cuma 7 hari ke depan ya masih ada harapan ya, masih ada harapan untuk kebahagiaan, masih ada harapan yang kamu inginkan akan jadi kenyataan. Masih ada harapan yang kamu doakan akan dikabulkan gitu. Jadi kayak ya kamu tidak kehilangan harapan. Karena harapan itu ada sebenarnya, apalagi kepada yang Maha Kuasa. Jadi berharaplah pada yang Maha Kuasa, pada Tuhan ya, dan semesta gitu. Sebenarnya ada ini ya, masih ada jalannya gitu. Atau masih ada peluangnya untuk sesuatu, untuk seseorang yang kamu harapkan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, 7 hari ke depan. Mungkin ada isu tentang keluarga atau terjadi sesuatu sama keluarga. Ya semoga aja keluargamu bisa membahagiakanmu. Tapi kalau tidak ya udah, ngapain berharap? Ngapain ekspektasi itu kepada manusia ya? Karena kan keluarga juga manusia. Cuma aku ngerasa kamu akan mentoleransi ya, atau kamu berusaha mengerti, memaklumi gitu ya. Misalnya nanti ada drama keluarga ya udah, ya mau gimana lagi, ya namanya keluarga ya keluarga, berdamai aja. Beberapa seperti itu sih kalau ada drama ya. Cuma aku ngerasa ini sih, bisa 7 hari ke depan kamu akan hadapi orang-orang yang bisa aja nggak jelas, bisa aja aneh atau gimana ya. Tapi kamu punya mindset yang luas gitu. Kamu punya pola pikir yang luas. Jadi kayak kamu akan bijak menghadapi dia, menghadapi mereka. Aku lihatnya gitu ya. Misalnya gini, 7 hari ke depan aku lihat ya, si Dora atau Suneo ini ya. Kayak aneh aja gitu. Banyak tingkah lah, banyak drama atau apa. Cuma kayak ya aku bijak aja hadapinya. Misalnya aku punya teman namanya Dora. Kalau Dora ini aneh ya mungkin ada masalahnya, ada problem di hidupnya, makanya dia bertingkah gitu. Atau aku punya relasi, aku punya koneksi dengan Suneo ya. Kalau dia aneh, dia drama, dia bertingkah ya udah, mungkin ada isu di dalam dirinya. Makanya dia nggak jelas gitu. Jadi kayak
ya berpikir bijak aja gitu. Jadi nggak usah terpancing dramanya mereka, karena ya kalau mereka drama ya cukuplah mereka gitu. Ya kalau kita jangan. Kita lebih kayak ya udahlah, berpikir bijaksana aja gitu. Oke, terus 7 hari ke depan ya, mungkin ada orang yang merasa masih punya urusan sama kamu. Urusan apa ini ya? Ada sih kayak gitu kak ya guys. Aku ngerasain banget 7 hari ke depan ada seseorang merasakan ya unfinished business, atau artinya kita belum benar-benar selesai, atau ya ini ada urusan soal perasaan belum selesai, ada yang mau dikatakan, ada yang mau disampaikan ya ke kamu gitu. Ini orang yang melo banget ini sama kamu sekarang. Dia kayak melo gitu, baper ya, bawa perasaan, atau dia lagi sensitif banget, atau memang aslinya dia tuh sensitif gitu. Dia kayak apa ya, sebenarnya bisa mendalami perasaan, cuma selama ini dia menggunakan logika gitu. Ya seperti itu sih. Kan ada orang kayak gitu ya, orangnya suka denial atau menyangkal. Aslinya ya dia sangat dalam soal perasaan, tapi kayak apa ya, dia pakai logika aja selama ini. Cuma kan berlebihan pakai logika ya, akhirnya dia keras sama diri sendiri, dia keras sama kamu ya. Kalau orang terlalu berlebihan pakai logika, akhirnya kayak ngerasa aneh aja gitu, karena hati nuraninya di mana gitu. Akhirnya kan seseorang ini kayak mendalami perasaannya, atau udah tersentuh hatinya sama kamu. Dia jatuh cinta kah? Atau dia jatuh cinta lagi sama kamu? Atau hatinya itu diambil oleh kamu ya? Hati saya ini udah sama kamu, jadi kayak ya udah, jadi kayak mendalami perasaan lah dengan dirimu. Jadi baper lah tentang dirimu atau tentang apapun itu, ya kan? Ada seperti itu ya. Kamu seperti mengubah dunianya. Duar gitu. Oke. Terus ada ini orang jauh ya. Ada yang sudah menjauh mungkin, atau jaraknya jauh, atau kita berjarak. Ya, ada seperti itu, mau mencari dirimu. Oke? 7 hari ke depan. Sebenarnya aku salut sih buat kalian ya. Aku salut sama kamu. Cie. Ini energinya bijak banget ya. Ada di antara kita akan bijak luar biasa ya, bijaksana banget 7 hari ke depan. Kayak aku bilang tadi. Jadi menyikapi masalah, menyikapi sesuatu, menyikapi seseorang, ya kamu akan bijak gitu. Terutama menyikapi hidup. Jadi misalnya 7 hari ke depan, kalau kita ngerasa, aku ini kenapa ya? Kok aku berbeda dari yang lainnya? Kenapa ya hidup aku tuh aneh aja? Kadang ngerasa hidup aku gak jelas lah, hidup aku aneh lah. Atau apa ya? Hidup aku tuh gimana sih sebenarnya? Ya kadang kepikiran ya seperti itu. Soalnya hidup kita kayak nggak kayak orang-orang gitu. Hidup kita tidak seperti orang-orang. Mungkin orang-orang lika-liku hidupnya ya gitu-gitu aja, tapi kok kita apa ya? Bisa dibilang gitu-gitu aja, tapi luar biasa banget sih tantangannya, rintangannya, atau apa ya? Hidup orang-orang kalaupun berlika-liku, tapi kayak
ada aja mulusnya gitu. Tapi kalau aku, hidup aku berlika-liku, tapi gitu-gitu aja. Terus ada anehnya gitu. Ya pokoknya ngerti lah ya. Kita bisa mikir, ya kita tuh kayak beda dari yang lainnya. Beda dari manusia-manusia lainnya. Cuma kamu akan bijak menyikapinya. Kamu akan bijak menyikapi hal-hal kayak gitu ya. Kamu akan berpikir positif. Kamu akan berprasangka baik kepada Tuhan, kepada semesta gitu. Jadi kayak apa ya? Ya udah, nggak bertanya-tanya lagi. Sebenarnya hidup ini seperti apa, mau gimana, ya udah serahkan ke Yang Maha Kuasa. Kamu akan percaya bahwa semua nggak kebetulan ya. Termasuk hidup kita berbeda dari yang lainnya. Termasuk apa ya? Ya mungkin kita merasa aneh atau gimana. Atau garis hidup kita, takdir kita kayak aneh aja gitu. Berbeda banget dengan orang-orang biasanya gitu. Jadi kayak ya udah berprasangka baik ke Tuhan, ke semesta ya. Ya mungkin Tuhan punya rencana, Yang Maha Kuasa itu punya rencana yang luar biasa kan di hidup kamu, di hidup kita. Ya bisa aja kita ini memang ditempa, kita ini dibentuk ya jadi orang yang luar biasa. Jadi tantangan hidup ini ya luar biasa, ya kan? Gitu. Jadi kamu itu sebenarnya calon-calon orang hebat ya. Karena tantangan hidup, ujian hidup ini kayak luar biasa banget gitu. Cuma kan artinya kalau ujian hidupmu berat, tantangan hidupmu berat ya, berarti kualitas kamu di atas rata-rata gitu. Cie. Ya kalau ujian kita, tantangan hidup kita ini berat ya, kan berarti level kita, kualitas kita ya di atas rata-rata gitu. Nggak kayak orang-orang biasanya. Jadi ya udahlah, prasangka baiklah ke Yang Maha Kuasa ya. Tapi tetap rendah hati aja, nggak usah dibawa ke dalam keangkuhan, kesombongan gitu ya. Ya walaupun kita berbeda ya udah, tetap rendah hati lah, tetap kayak jadi orang yang bersahaja. Jadi orang yang bersahaja itu ya rendah hati aja. Mungkin lebih ini ya, kamu itu ditakdirkan menjadi cahaya. Jadi kalau kamu dibentuk ya jadi cahaya dengan ujian-ujian hidup yang luar biasa, ya berarti ya jadilah jiwa yang mencerminkan cahaya gitu. Orang yang bercahaya kan berbuat baik, baik hati, memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan, terus mengasihi sesama manusia. Ya rendah hati ya tentunya, kayak gitu. Oke? Oke, 7 hari ke depan ini juga belajar melepaskan lagi lah. Belajar ikhlas lagi ya. Meskipun ya kadang sulit sih. Cuma dicoba lagi ya. Oke, terus wah. 7 hari ke depan ada yang mau mendekatimu ya. Beberapa ini karena merasa bersalah. Tapi ada mau juga dekati kamu karena kamu punya value, kamu punya nilai, kamu punya kualitas. Atau ada kebahagiaan, ada cinta, ada kasih sayang sama kamu ya. Atau ya entah siapalah ngerasa ada keuntungan sama kamu. Jadi ya udah, hati-hati aja gitu ya. Atau mengendalikan diri lah. Mana orang yang kayak cuma manfaatin, mana yang enggak gitu kan. Cuma aku ngerasa ini ada mau datang, mau mendekati, mau silaturahmi, atau memperbaiki hubungan, memperbaiki koneksi, relasi. Ya karena ngerasa kamu punya value saat ini, kamu punya kualitas saat ini.
kamu luar biasa saat ini. Tapi ada juga mau mendekat karena ngerasa bersalah. Ada juga memang cinta sama kamu. Atau merasakan ya, cinta itu, kasih sayang itu ada dari dirimu. Ya. Jadi orang kayak kamu ya, kalau penuh cinta, penuh kasih sayang, kamu dicari-cari sebenarnya. Begitu. Atau minimal gini loh, orang yang seperti kamu, ada rasa sayang, ada rasa cinta dari dirimu, ada perhatian, ada ya sifat yang luar biasa gitu ya dari kamu. Itu kan pasti dirindukan gitu, dikangenin. Jadi ada begitu. Aku kangen sih sama kamu. Kamu tuh orang yang baik gitu. Atau apa ya? Aku kecarian kamu. Kayaknya gimana ya? Aku itu cuma bisa dipahami, cuma bisa dimengerti oleh kamu. Atau apa ya? Memang ini ada karena cinta. Cinta. Ada karena sayang. Nih, sayang sama kamu ya. Jadi jadi mau nyariin kamu lah kayak gitu. Baper juga ya. Ya mungkin kamu bisa baperin orang. Kamu bisa membuat orang terbawa perasaan, baper ya. Ada kayak gitu. Kayaknya auramu bagus ya. Sangat bagus. Ya seiring dengan jiwamu yang sangat spiritual. Jadi kalau kamu sangat spiritual, penuh cinta, penuh kasih sayang, kamu itu bisa ngebaperin orang. Kamu bisa bikin orang terbawa perasaan. Entah dari tatapan matamu, entah dari fotomu, entah dari tutur katamu, entah dari senyumanmu, entah dari tingkah lakumu, kebaikanmu. Itu bikin orang baper ya. Terbawa perasaan. Itu kayak apa ya? Ya kayak hukum alam sebenarnya. Itu seperti tabur tuai. Jadi kamu menaburkan cinta, menaburkan kasih sayang, ya akhirnya kamu dicintai, kamu disayangi, ya. Ya entah dari mana-mana aja gitu, ada nanti. Oke? Oke. Oke. 7 hari ke depan. Emang ada ya tertarik sama kamu. Ada nih melirik-lirik kamu 7 hari mendatang. Ya. Ya. Ada mau melirik-lirik dirimu. Mungkin kamu makin cantik. Kamu makin ganteng kah? Atau kamu semakin menarik ya? Ini ada jadi suka sama kamu ya. Bahkan ada sangat cinta sampai obsesi. Sampai cinta mati sama kamu. Ada seperti itu ya dalam waktu dekat. Tapi hati-hati, ada juga yang ngerasa kalau kamu makin menarik, ya orang ini makin sirik, makin iri, dengki, cemburuan sama kamu. Ya, ada seperti itu. Sebenarnya ya begitulah, ribet juga ya kalau orang yang punya penyakit hati atau iri dengki ya. Iri dengki, cemburuan itu kayak istilahnya ya, seperti penyakit hati. Kalau orangnya dari dulu udah kayak gitu ya ribet sih sebenarnya ya. Tapi ya udah, itu bukan urusanmu, itu urusan dia. Kalau ada seorang tidak sesuai harapanmu atau malah menyakitimu, bikin drama sama kamu, dia bersikap aneh, iri, dengki dengan kamu, ya udah sih, itu urusan dia aja. Karena layaknya orang yang buat kecewa, orang yang bikin sakit hati gitu ya, itu kan ada karma, ada tabur tuai, dan itu urusan dia lah. Ya, urusan dia. Kamu urus dirimu. Ya, selagi kita bisa perbaiki diri, kita perbaiki diri, membenahi diri gitu ya. Fokus sama diri sendiri. Karena gimana ya?
kalau ada orang ngurusin kamu, ya kamu jangan ikutan ngurusin orang ya. Kalau ada orang mengusik kita, mengganggu kita, mengurus hidup kita gitu ya, ngurusin atau ikut campur lah sama urusan kita, ya kita jangan kayak gitu juga ya. Jangan tiru orang seperti itu ya, karena kalau ngurusin orang itu pasti tertinggal di belakang ya. Jadi mending kita fokus ke depan, maju ke depan, kayak gitu sih ya. Aku bisa bilang 7 hari ke depan ini memang kamu sangat dilirik, kamu dimata-matai, kamu diawasi begitu ya. Diawasilah gerak-gerikmu, diawasilah perkembangan hidupmu, dimata-matai keuanganmu ya. Ada mengawasi keuanganmu. Ya siapa tahu bisa pinjam 100 ya. Siapa tahu bisa pinjam 100. Ada. Ya contohnya kayak gitu. Ada juga mengawasi kayak apa ya. Ya mungkin suka sama kamu, tapi memang ada yang iri hati sama kamu. Jadi kayak orang kayak gitu suka mengawasi dirimu ya. Ya namanya juga orang kayak gitu ya, pasti memusatkan perhatiannya, pikirannya itu ke kamu. Tapi orang kayak gitu apa ya, pasti terjebak dengan situasinya. Karena siapapun membuat drama pasti terjebak sama dramanya sendiri ya. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di komen. Dah.